Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya betapa pentingnya keturunan. Salah satu yang terkandung di dalam ayat ini, kita semuanya dituntut untuk membentuk generasi yang qurrata a'yun, yaitu generasi yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yakni bertauhid, beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alna lil muttaqina imama, sehingga dengan generasi tersebut mengikuti perjalanan orang tuanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhasil dzurriyyah tersebut menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, termasuk para pendoanya, yaitu kita semuanya. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa, mengandung hikmah yang tidak ada tandingannya sepanjang sejarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Luqman Al-Hakim, bagaimana cara beliau, orang soleh ini, mendidik sebuah generasi yang generasinya adalah generasi yang emas, generasi yang menuntut keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah Luqman Al-Hakim mendidik keturunannya atau mendidik anak-anaknya ini tersurat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 hingga 19. Pertama, yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dan bahkan ini merupakan hikmah daripada Luqman kepada anak-anaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkandung di ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita semuanya. Pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak keturunan kita, yaitu pendidikan ketauhidan, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak keturunan kita terjaga dari kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Pendidikan kedua yang diterapkan oleh Luqman kepada anaknya, seorang anak harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang menjadi penyebab kelahiran dirinya, yang menjadi penyebab pengantaran keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa orang tua, maka seorang anak tidak terlahir ke bumi ini. Dan ini tersurat di ayat 14-nya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, yaitu harus berbakti kepada kedua orang tua, yakni berlaku ihsan dan peka terhadap penderitaan orang tua. Namun orang tua bukanlah segala-galanya. Di ayat 15-nya, jika seandainya orang tua itu mendidik kepada kesyirikan, mendidik kepada kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mentaatinya. Meski demikian, tetap seorang anak harus besertanya di dunia dengan sebaik-baiknya, yakni seorang anak harus menunjukkan kehormatannya, ketauhidannya, ketakwaannya di hadapan orang tuanya, dan berharap juga mendoakan agar orang tuanya mengikuti jalan yang benar. Dan ini tersurat dalam Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendidikan nomor keempat di ayat 16, yaitu mengajarkan betapa pentingnya nilai-nilai kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang anak sekecil apapun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Pendidikan nomor kelima. Nomor keenam, ketujuh, dan nomor ke-8, yaitu di ayat ke-17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Generasi anak keturunan kita harus dididik untuk salat. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan sabar terhadap segala ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Di ayat 18-nya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 18 ini masuk poin nomor ke-9, yaitu tidak boleh sombong terhadap sesama manusia, angkuh terhadap orang lain,
Artinya, anak keturunan kita harus berbaur dengan orang lain. Tidak mudah untuk menilai, tidak membanggakan dirinya terhadap sesamanya. 10. Di ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nomor ke-10, waqsid fi masyika. Sederhana dalam berjalan. Artinya punya tujuan dalam setiap perjalanan. Artinya punya orientasi dalam perjalanan hidup, memastikan arah tujuan yang pasti dalam kehidupannya atau dalam setiap langkahnya. Dan yang terakhir, waghdud min sautik. Anak keturunan kita harus terdidik bagaimana dia cara mengeluarkan suara. Artinya suara yang dikeluarkan bukan suara yang kasar, bukan suara yang gaduh, namun suara yang dikeluarkan adalah suara-suara kebenaran dan suara-suara yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Waghdud min sautik, suara bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, didikan yang terakhir bagaimana cara mengeluarkan suara, terutama di depan orang lain. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itulah beberapa hikmah Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita semuanya yang dikisahkan dalam Al-Quran, bagaimana cara kita mendidik generasi yang unggul, generasi yang diharapkan oleh agama, generasi yang siap melanjutkan para pendahulunya, yaitu keimanan, ketauhidan, ibadah, dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.